Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara klinik kita. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, siang hari ini kita akan dapatkan nasihat, utamanya kesehatan ya. Dan spesifik hari ini kita akan membahas kesehatan gigi. Karena narasumber kita hari ini yaitu Dr. Gigi Triwibowo, dan beliau sudah hadir di samping kiri saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan tentunya bisa selalu membersamai kita dalam acara klinik kita ini. Baik, sebelum kita berikan kesempatan untuk dokter menyampaikan materi terkait dengan tema hari ini ya, kami sampaikan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita masih mendengar bahwasanya saudara-saudara kita yang berada di Indonesia utamanya masih mengalami musibah bencana, baik tanah longsor, kemudian banjir ataupun bencana-bencana lainnya. Tentu kita turut merasakan kesedihan yang luar biasa, dan kita sebagai sesama saudara bisa membantu mereka baik melalui fisik kita maupun harta kita. Di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran membuka kesempatan untuk para pemirsa yang ingin menyalurkan hartanya bisa melalui Bank Syariah Indonesia, Bank BSI, dengan kode bank 451. Kemudian untuk nomor rekening yang digunakan adalah di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Kemudian untuk para pemirsa yang telah transfer, silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo ya di nomor telepon 081-2298-2256. Insya Allah bantuan dari para pemirsa bisa membantu dan mempercepat untuk pemulihan saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana. Baik, kita sambung ke Dr. Gigi Triwibowo ya. Di kesempatan siang hari ini akan membahas tema tentang apa ini, dokter? Saya akan menyinggung tentang perkembangan teknologi di dunia kedokteran gigi. Ya. Perkembangan teknologi dalam kedokteran gigi ya, dokter. Ini luar biasa bahwasanya memang di bidang apapun sekarang saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi yang sangat cepat ya. Dan untuk para pemirsa, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya bisa melalui line telepon di kesempatan siang hari ini di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik, dokter. Perkembangan teknologi dalam kedokteran gigi ini meliputi bidang apa saja ini, dokter? Ya. Apakah di dalam penanganan awal atau diagnosa akurat ataupun di bidang apa saja ini, dokter? Silakan. Ya, jadi saya akan memulai dari dulu, zaman dulu, waktu barangkali Bapak para pendengar pemirsa yang sudah kepala 6 barangnya juga masih ingat. Zaman dulu itu kita kalau cabut gigi kita tumbuh itu diikat dengan benang, kemudian ditarik. Bukan sekedar disendal. Gitu. Masih mengalami, Mas? Saya masih kecil masih mendapati beberapa kali gigi susu saya masih tanggal ya, dokter ya. Sehingga menggunakan metode yang sederhana tadi. Betul. Sekarang perkembangannya bagaimana ini? Dan setelah itu setelah metode itu, tapi kalau di pedesaan saya kira mungkin sudah sampai tahun 80-an mungkin masih ada mungkin masih ada, tapi kalau yang di perkotaan barangkali sudah tidak ada. Kemudian yang menarik itu jadi saat itu konon kabarnya itu yang namanya kalau orang cabut gigi kok sakit, ya memang biasa, yang namanya sakit gigi kemudian dicabut giginya ya sakit gitu. Ya berdarah gitu. Nah sekarang ini perkembangan sudah luar biasa, apalagi kalau dulu zaman saya kecil loh sisanya. Zaman saya kecil itu yang namanya, karena saya hidup di pedesaan, yang namanya gosok gigi itu enggak ada sikat, itu enggak ada. Masih menggunakan apa ini, dokter? Tangan. Gosok gigi pakai tangan, menggunakan pasta gigi, bubuk bata, atau juga bubuk arang dicampur. Ada kalanya kalau pas mandi di kali ya bubuk serbuk pasir kali yang lembut itu. Nah itulah kita zaman dulu seperti itu.
Yang pasta gigi itu ya mungkin saya SD kelas berapa itu masih jarang. Artinya kalau kita pakai pasta gigi itu dikit banget itu. Masih dicampur dengan bubuk bata. Hanya biar bau segernya pasta gigi sedikit berbau gitu. Nah itu gosok giginya pakai itu. Kemudian yang namanya nambal gigi itu belum ada. Dan teknologi nambal gigi itu barangkali sudah mulai dirasakan oleh penduduk itu barangkali sudah tahun 70-an. Tahun 70-an yang dimulai dengan pemerintah mengembangkan proyek Inpres itu. Jadi ada Puskesmas Inpres, SD Inpres, ya kemudian ya yang Inpres itu sudah mulai. Nah, dokter gigi sudah mulai masuk ke desa itu, ke kecamatan, ya bukan ke desa tapi ke kecamatan, kecamatan seluruh pelosok Indonesia mulai diisi, ya mulai diisi, bukan kok semua beradar belum, ya mulai diisi. Nah, sampai saya lulus itu masih ditawari untuk masuk sebagai tenaga Inpres. Padahal saya lulus tahun 87-88. Nah, itu masih ada di luar Jawa terutama masih. Ya. Sehingga ya teknologi kedokteran gigi masih itulah. Dan misalnya kita ngebor, kalau dulu konon kabarnya waktu konvensionalnya yang ngebor itu ya pakai ini. Bor manual tangan itu. Kalau kita bayangkan udah berapa hari nanti ngebornya. Tapi itu terjadi. Kalau saya waktu itu sudah di klinik kedokteran gigi itu sudah ada listrik, sudah ada bor yang putaran cepat, sudah ada, ya. Yang sampai sekarang sudah diterima. Tapi teknologi itu berjalannya luar biasa. Ya, ngebor itu pakai yang diengkol itu, kalau di puskesmas itu pakai diengkol itu, pakai digenjot pakai manual, nggak ada listrik, belum pakai listrik ya. Kemudian setelah itu berkembang pakai bor listrik. Bor listrik itu dengan kecepatannya sangat terbatas, belum ada teknologi yang cukup canggih seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan putaran bor listrik itu sudah luar biasa kencengnya. Nah, saat itu ya luar biasa lah, sehingga yang namanya dibur giginya itu ya ngilu, mungkin juga sakit dan lama, ya nggak bisa cepat, lama. Karena apa? Mata bornya juga nggak setajam sekarang. Ya, mata bornya juga masih ini ya masih teknologinya masih sangat memprihatinkan, sehingga banyak orang yang bilang kalau periksa gigi atau nambal gigi, cabut gigi ya sakit lah, gitu. Jadi kalau sakit itu nggak usah heran, memang sakit kok. Gitu. Seperti kelakarnya orang kalau bilang kalau beli salak kok nggak sepet itu bukan salak namanya, itu katanya. Ya, jadi dibur giginya kok nggak sakit itu ya namanya bukan nambal gigi, bukan ya. Itu terus berkembang sampai akhirnya sampai saat ini bur yang namanya bur dengan putaran tinggi itu sudah inilah ya, tahun waktu saya masih kuliah itu sudah mulai ada, tapi jumlahnya belum banyak. Kalau di puskesmas masih sangat memprihatinkan, di puskesmas pelosok itu. Kemudian bor listrik masuk, ya. Tentunya ini berlaku di puskesmas yang sudah ada listriknya. Karena puskesmas itu juga banyak yang belum ada listrik. Ya. Alhamdulillah setelah berkembang, ya. Lah, alat-alatnya berkembang, tapi bahannya masih sederhana. Ya zaman dulu itu yang namanya tambal gigi, yang namanya gigi tambal ya jelas harus kelihatan. Nah itu seolah-olah itu harus kelihatan. Jadi orang tahu, oh ini gigi tambalan, karena beda tambalannya. Bahan sederhana ini yang dimaksud apa, dokter? Ya kalau dulu itu bahannya itu hanya teknologi saat itu, bagaimana membuat bahan yang ramah untuk gigi, cuma gitu aja. Satu contoh misalnya bahan tambal amalgam itu sejenis logam, warnanya pun warna perak itu. Nah, tapi sejak tahun 90-an kalau tidak salah itu sudah mulai dilarang itu karena ada bahan yang dianggap berbahaya. Akhirnya itu barang tidak dipakai, bahan tidak dipakai.
Tapi masih ada orang yang, karena itu kalau orang yang sudah percaya dengan bahan itu, ya, pernah pada pasien ke tempat saya itu maunya ditambal ya pakai itu. Kalau nggak pakai itu nggak jadi, ya sudah nggak jadi, karena kita nggak punya, sudah ditarik itu ya. Nah, karena itu ada bahan merkurinya yang memang diyakini berbahaya bagi tubuh, maka kita tidak boleh pakai itu. Pantas saja saya masih mendapati nenek-nenek, kakek-kakek itu yang giginya itu ada warna logamnya ya? Iya, itu masih ada seperti itu. Yang dulu itu bahan tambal andalan betul itu. Ya. Walaupun giginya hancur, tambalannya masih utuh. Saking kuatnya. Itu ya. Kemudian bahan tambal yang untuk gigi depan itu ada yang namanya apa itu namanya? Silikat semen. Ya. Silikat semen itu ya bahannya, warnanya pokoknya warna mendekati warna gigi, tapi ya beda. Tetap beda. Dan itu sudah dianggap luar biasa karena ada tambalan yang warnanya itu mendekati warna gigi, walaupun tetap beda. Kalau perak kan jelas tidak sama dengan warna gigi. Nah, itu gigi depan ditambal dengan itu. Nah, kemudian berkembang untuk perkotaan sudah mulai muncul bahan tambalan yang memang dianggap cukup bagus. Dulu sempat muncul bahan tambal yang namanya gelas ionomer atau ionomer kaca, gelas ionomer semen. Jadi di Indonesia kan semen ionomer kaca begitu. Bahan tambalnya yang cukup ramah, diyakini itu cocok untuk hampir semua kasus gigi berlubang. Ya. Sehingga itu sangat diandalkan terutama di puskesmas-puskesmas yang alat burnya sederhana. Sudah bisa dipakai di sana. Bahkan bisa dikombinasi dengan tidak usah pakai bor, tapi dengan dibersihkan secara manual itu pun nanti diyakini cukup aman saat itu ya, saat itu. Nah, sehingga pakai itu banyak, kami di puskesmas banyak pakai itu. Terus berkembang, akhirnya muncul yang namanya komposit. Komposit itu memang untuk dari sisi warna sudah mulai warnanya dibuat warna yang beraneka, ada beberapa jenis warna, ya, sehingga warna itu dianggap sesuai dengan warna gigi. Ya, awalnya juga ada yang mengeras dengan sendirinya seperti semen ionomer kaca tadi, mengeras dengan sendirinya. Ya. Tapi ada juga yang dengan bantuan alat sinar. Ya. Waktu itu dengan sinar halogen, ya, dengan lampu yang cukup lumayan panas itu, dan saat itu ya teknologi dianggap cukup bagus. Ya. Berlangsung cukup lama, akhirnya muncul alat sinar yang lebih ramah, lebih enak, tidak terlalu panas, dengan lampu biru, sinar biru itu, yang sekarang juga masih banyak dipakai di praktek kedokteran gigi. Kemudian berkembang burnya itu sudah mulai banyak ya, dipakai sampai ke pedesaan bahkan, karena listrik sudah masuk. Kemudian, dan ini bur ini pakai penggeraknya itu dengan udara tekanan tinggi. Ya, jadi banyak praktek dokter gigi yang pakai kayak orang tukang tambal ban, pakai apa namanya, kompresor. Ya, tapi kompresornya khusus, Mas, bukan kompresornya tambal ban gigi, tambal ban sepeda, bukan. Kemudian ada yang lebih bersih, lebih bagus lagi, pakai oksigen yang tabung itu, itu cukup bagus itu. Nah, terus berkembang, itu pun konsumen atau pasien itu masih merasa ada keengganan. Itu karena apa? Karena suara burnya menakutkan. Nah, suaranya itu bising dan di telinga itu memang rasanya nggak enak. Menambah rasa sakit ya. Di samping suara kompresornya itu kalau meletakkan kompresornya nggak bener, satu ruangan dengan tempat praktek ya wes kayak tambal ban tadi. Pasien semakin was-was ya, dokter. Betul. Itu sehingga akhirnya
alhamdulillah berkembang lagi, bahan tambahnya mulai bagus. Muncullah era yang namanya estetik dentistry. Ya. Jadi dunia kedokteran gigi, yang terutama dunia nambal. Ya. Dunia nambal itu bahasa kerennya di ini tuh konservasi gigi, Mas. Bukan hanya konservasi tanah saja, konservasi hutan. Gigi juga ada konservasinya. Nah, itu sehingga muncul bahan tambalan yang diyakini mirip dengan warna gigi dan ramah, Nah, sehingga kasus yang kayak apapun itu relatif bisa ditangani dengan baik dan bisa dikembalikan mirip seperti semula. Ya. Dan ini berlangsung sampai lama banget, sampai sekarang masih, apalagi yang di pedesaan. Kalau di perkotaan sekarang ini sudah mulai meningkat, ya, para praktisi kedokteran gigi, kemudian juga para pasien itu sudah mulai tuntutan keinginannya semakin meningkat, ya, sehingga akhirnya masuklah teknologi beberapa tahun terakhir ini teknologi laser. Laser dentistry ya, dokter. Ya, itu sudah mulai banyak dipakai. Ya. Kalau di dunia prostodontik itu, prostodonsi itu gigi ompong itu, untuk memperbaiki gigi ompong itu muncul gigi tanam, itu bahasa awamnya, ya. Gigi tanam, implan gigi itu. Ya, kemudian juga muncul macam-macam lah, dunia kedokteran itu sudah luar biasa. Kalau kita nuruti perkembangan teknologi, masya Allah luar biasa. Ini sekarang tinggal nuruti kita, nuruti konsumen. Nah, yang sekarang ini lumayan maju itu, lumayan sedang dikembangkan dengan giatnya, dan di perkotaan itu sudah mulai banyak itu yang teknologi laser itu tadi. Baik, berarti dengan bertambahnya teknologi tentu pelayanan terhadap pasien itu semakin maksimal ya, dokter. Betul, ya. Betul. Tapi ada implikasinya juga ini, dokter. Betul, otomatis itu. Ya. Minimal pasti biayanya nambah ya, dokter. Ya. Apalagi yang laser tadi, ya, dengan yang sekarang ini masih dianggap sebagai teknologi yang mungkin paling canggih saat ini. Terbaik gitu, saat ini ya, dok. Karena invest awal itulah, ini yang perlu kami sampaikan pada para pendengar pemirsa itu, invest awal itu jelas sangat mahal, ya, sangat mahal, bisa sampai ratusan juta. Ya. Apalagi kalau nanti invest awal kemudian tidak diikuti dengan konsumen yang berdatangan yang memadai, ya. Karena kalau berdatangan memadai itu berarti juga butuh itu tadi. Karena investnya cukup tinggi, bahan yang dipakai pun nanti saya kira juga akan cukup tinggi, ya, otomatis dengan pembiayaan yang cukup tinggi pula. Karena itu ya inilah, ya, perkembangan ini mestinya diikuti dengan perkembangan daya beli masyarakat, sehingga akhirnya nanti akan ada perimbangan gitu. Ya, kalau dari segi keuntungan, dokter, yang saat ini paling ya kita anggap terbaik saat ini ya, dokter, yang ada bisa kita jangkau saat ini adalah laser dentistry. Ini apa saja yang dirasakan oleh pasien? Ya, jadi kalau dengan laser itu memang satu contoh misalnya nambal gigi. Kalau nambal gigi dulu itu dengan bor tadi, walaupun bornya dengan bor yang cukup bagus tadi, tetap masih ada tadi kekurangan dari bisingnya suara, itu konon kabarnya menurut pasien menakutkan. Sehingga betul-betul ada orang yang begitu masuk ke kamar praktek baru lihat alat. Itu sudah shock, sudah keringat dingin keluar. Beberapa kali saya mengalami seperti itu, pasien yang baru datang itu dia cerita belum apa-apa, baru masuk itu sudah keringat dingin. Ya sudah, akhirnya kalau seperti itu ya sudah kita ajak ngobrol aja. Nggak jadi dia apa-apa kan. Ngobrol, udah pulang dulu aja, besok datang lagi. Sehingga setelah sekian kali baru. Karena pengalaman saya juga pernah mendapati demikian, itu membuat semakin ngilu, dokter, gigi yang sakit itu. Apalagi dengan suaranya juga suaranya tambah seperti itu. Di samping itu di bor memang yang ngilu, bukan karena kesannya suaranya begitu terus ngilu, ya memang ngilu.
Bahkan ada di antaranya yang bukan ngilu tapi sakit malah. Sehingga beberapa kasus kalau kita ngebor gigi, beberapa kasus harus disuntik. Oh, anestesi. Disuntik anestesi. Itu apa? Untuk mengurangi ngilu. Ya. Karena apa? Kalau misalnya kita bor dalam kondisi ngilu, diyakini nanti kebersihannya itu, karena ngebor itu kan, ya kalau ini anggapan pasien ya, ngebor itu katanya memperbesar lubang. Bukan memperbesar lubang. Oh, yang benar apa ini, dokter? Ngebor itu membersihkan yang kotor. Oh. Jadi gigi yang berlubang itu kan rusak, jaringannya rusak. Lah itu yang rusak dibuang dengan bor tadi, sampai masuk ke jaringan yang diyakini sehat. Gitu. Kalau sudah sampai ke jaringan yang sehat ditambal, bagus, nanti tidak apa-apa. Tapi untuk sampai ke bagian yang sehat itu ada kalanya ngilu sampai sakit. Nah, kalau dalam hal ini saya sendiri termasuk yang merasakan sakit, Mas. Karena waktu saya mau masuk ke klinik untuk praktek di waktu mahasiswa itu ya, mahasiswa, dosen saya bilang sebelum ngebor orang lain harus merasakan bagaimana rasanya dibor. Nah sudah, karena kebetulan gigi saya utuh, tidak ada yang bolong. Dosen saya bilang ya udah, karena punyanya utuh, yang dibor ya utuh itu. Tambah sakit itu ya, Dok? Sebetulnya sama, tapi karena saya memang termasuk yang tadi. Jadi dibor baru dangkal aja saya sudah merasakan sakit. Sampai akhirnya ya sudah terpaksa disuntik kalau gitu kan. Nah, jadi komplit saya merasakan. Dibor, merasakan ngilu, sakit, disuntik. Itu pun waktu disuntik, itu pun tidak bisa dibor sampai dalam. Jadi orang-orang tertentu yang cukup sensitif, itu walaupun sudah disuntik, masih terasa sakit juga. Baik, berarti nanti ketika sudah merasakan sakit ya tidak bisa maksimal untuk proses berikutnya ya, Dok? Nah, itulah. Ya, jadi kekurangan penambalan dengan bor tadi, kita tidak bisa maksimal. Ada dua yang kemungkinan terjadi. Kebablasan, artinya banyak bagian sehat yang terbuang, atau kurang bersih. Ya, dua risiko itu bisa terjadi. Kalau kebablasan, kalau tidak terlalu dekat ke jaringan saraf, tidak apa-apa. Tapi kan kita keruginya apa? Yang sehat ikut hilang. Harusnya tidak hilang. Kalau hilang itu jadi menjadi tipis. Kalau tipis mudah rapuh. Nah, itu kekurangan. Kalau kurang bersih, risikonya nanti bisa terjadi karies ulang di situ. Karies baru ulang sehingga nanti sakit lagi. Baik, berarti memang ada kekurangan ya, dengan adanya teknologi yang dahulu tadi. Akhirnya disempurnakan dengan teknologi kemajuan yang saat ini. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua untuk Dokter Gigi Triwibowo dan para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Tentunya di kesempatan siang hari ini kami masih membuka kesempatan untuk para pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553000. Kami juga mengingatkan untuk saudaraku pemirsa yang ingin menyalurkan harta para pemirsa untuk saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana, bisa melalui Bank BSI, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Kemudian untuk nomor rekeningnya di 234234111. Kemudian setelah transfer silahkan para pemirsa konfirmasi ke Ustadz Sunarjo dengan nomor telepon 081 2298 2256. Insya Allah bantuan Anda bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Baik, kita akan kembali pemirsa masih dalam acara klinik kita. Selepas jeda pariwara berikut ini kita akan kembali. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara klinik kita. Di kesempatan siang hari ini kami masih membuka kesempatan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553000. Baik, Dokter Tri, kita lanjutkan kebersamaannya ya. Dan sepertinya di line telepon ada penanya ini, kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Pak Jaya Cilacap ini, Mas. Pak Jaya, pertanyaannya silahkan. Ya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, ya, ini mau bertanya, Dok. Saya memasuki umur 63 itu
kaitannya dengan gigi mengalami kemunduran begitu. Di antaranya saya ompong, tapi tidak tuntas, ada tunggaknya itu. Kemudian yang kedua, gigi-gigi ini terutama di geraham itu mulai kerowok gitu dok. Dan ini kalau dibiarkan saja itu mengganggu enggak dok itu? Apakah sudah tua begitu? Yang penting saya jaga kebersihan begitu. Ya. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Ya, ini Bapak Jaya dari Cilacap. Ya. Zamannya mengalami kemajuan tapi giginya kemunduran Pak ya. Ya, jadi memang itu Bapak, alhamdulillah Bapak sudah 63 tahun, ya, walaupun giginya sudah banyak, masih banyak lagi yang baru usia belum ada 40 giginya habis ya ada Pak. Saya pernah punya pasien seperti itu. Ya. Jadi Bapak ini ya cukup lumayan beruntung lah, usia 63 giginya sudah banyak yang hilang atau kadang belum hilang, masih ada akar giginya. Kemudian di belakang masih sudah mulai kerowok. Ya. Tadi pertanyaan tadi, kalau kerowok itu dibiarkan, ya memang ini Pak, secara prinsip ya yang harus kita ketahui bersama, gigi itu tidak bisa sembuh. Nah, gigi itu tidak bisa sembuh. Artinya apa? Begitu gigi berlubang, ya selamanya dia akan berlubang dan terus berlanjut proses kerusakannya itu. Ya. Supaya tidak berlanjut gimana? Dihentikan. Ya. Dengan apa? Dibersihkan, ditambal. Jadi upaya menambal gigi itu sebetulnya upaya menghentikan proses kerusakan lanjut yang diakibatkan oleh gigi berlubang. Itu. Yang ini harus dipahami. Ya, jadi kalau ada orang yang cerita, alhamdulillah gigi saya itu sampai habis nggak pernah sakit, lah itu kehilangan tapi alhamdulillah. Ya. Sebetulnya begitu lubang sedikit segera diatasi, sehingga nanti bisa dihentikan, ya, bisa dihentikan. Ya, karena apa? Tadi saya bicara di awal tadi itu dalam rangka mendukung salah satunya konservasi gigi namanya. Artinya apa? Melestarikan atau memelihara, mempertahankan gigi supaya lebih awet, lebih lama gigi itu tinggal di rongga mulut. Ini prinsip yang harus difahami dan harus dilaksanakan oleh semua dokter gigi. Paling tidak itu yang dulu saya dapatkan dari dosen saya itu. Tugas utama dokter gigi itu bagaimana mempertahankan gigi di mulut selama mungkin. Ya. Jadi ibaratnya kalau ditambal itu nanti hanya memperpanjang usia sebulan, laksanakan, tidak apa-apa. Tambah usia sebulan. Ibaratnya, tapi kan jarang, nggak mungkin lah kalau ditambal kok hanya tambah usia 1 bulan itu rasanya tidak mungkin, kecuali ada kerusakan lain ya itu. Nah, jadi itu Bapak, seberapapun kasus yang ada tadi segera diperiksakan. Kalau masih ada peluang untuk dipertahankan, nanti dipertahankan Pak. Sehingga kalau misalnya gigi depannya sudah habis, sudah nggak ada, gigi belakangnya mungkin masih ada 1, 2 atau 3, itu nanti untuk temen gigi-gigi tiruan yang di depan tadi, gigi aslinya biar tetap ada, ya. Karena kalau giginya sudah habis semua itu, menurut yang saya rasakan itu ya, belum pernah merasakan tapi ikut merasakan, rasanya nanti beda, makannya juga beda, ya, kenyamanannya beda, untuk bicara beda, ya, untuk senyum juga nanti akan beda, itu. Jadi semaksimalnya dipelihara apa yang ada ini, kalau masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Segera datang ke dokter gigi terdekat, Pak. Gitu ya. Baik, demikian untuk Pak Jaya di Cilacap ya dokter ya. Kalau bagian gigi yang sudah tanggal, perlu tidak dengan usia 63 itu diganti dengan gigi pas? Ya, jadi memasang gigi tiruan ya, itu bukan hanya sekedar biar nanti apa ya, kalau difoto bisa senyum, bukan hanya sekedar itu Pak ya, bukan hanya sekedar itu, tapi fungsinya itu 3 itu bisa ya, untuk fungsi bicara, untuk fungsi pengunyahan, untuk estetik itu untuk difoto tadi misalnya. Jadi itu berfungsi semua, dan itu kalau 3-tiganya bisa berfungsi dengan baik, sendi yang ada di sini nanti juga terpelihara dengan baik ya. Kalau giginya habis,
kebanyakan sendinya nanti akan mengalami sesuatu nanti, ya, akan ada rasa sakit atau ada rasa apa gitu, ya, gitu. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya dokter di pesan WhatsApp ya. Ini Bapak Supriyono, usianya mirip dengan Pak Jaya, 63 tahun ini dokter. Giginya sebagian besar sudah tanggal, ada satu gigi di rahang atau di rahang atas belakang. Kalau kena air dingin biasa atau berkumur, terasa linu sekali. Bagaimana usaha untuk mengurangi rasa linu tersebut, dokter? Iya. Ya, tadi seperti tadi saya sampaikan, jangan hanya sekedar kalau ngilunya diatasi selesai, bukan. Ya, diusahakan tetap, ya, kalau ada rasa ngilu itu, ya, ngilu itu bisa, kalau seusia Bapak kemungkinan gusinya turun bisa, ya, giginya berlubang bisa, ya. Memang kalau usia 60-an ke atas itu sering kali terjadi seperti itu, gusi turun, ya. Tapi usia muda juga bisa terjadi, tapi yang banyak itu di usia tua. Nah, kalau gusi turun, nah itu memang nanti usahanya berbeda nanti, bagaimana gigi tidak ngilu itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau ngilunya karena berlubang harus segera diatasi, ditambal gitu, ya, ditambal. Nah, nanti walaupun tinggal satu lah, tetap diusahakan ditambal. Jangan wah tinggal satu sekalian aja diambil, jangan. Ya, itu bagaimanapun juga ada satu gigi itu dengan habis giginya beda, ya, beda. Nanti rasanya itu beda. Dan ini beberapa yang pernah kami lakukan ke pasien itu yang masih punya satu gigi, ya, selalu saya motivasi jangan diambil. Bukan wah sekalian aja nanti biar total, jangan, ya. Walaupun satu dipertahankan. Nanti rasanya beda nanti. Bedanya apa? Nanti suatu saat kalau yang satu itu sudah nggak bisa dipertahankan, diambil, kemudian ditambah gigi palsunya tadi, dia akan merasakan beda kok. Wah ternyata enak waktu masih ada satu gigi. Iya, walaupun hanya satu gigi. Maka ini selalu kalau saya ke pasien-pasien yang datang itu selalu berusaha jangan mudah cabut gigi. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan di sini, ya. Jangan mudah-mudah cabut gigi, ya. Karena walaupun hanya satu lah, malah ada juga udah daripada nanti merasakan gini sekalian aja diambil, jangan, itu jangan, ya. Nanti akan terasa itu kalau sudah banyak gigi yang hilang, nanti akan terasa. Tapi sekali lagi tadi misalnya Pak ini tadi tinggal satu, udah tetap dipertahankan, ya. Segera datang ke dokter gigi, pertahankan itu, ya. Baik, semoga bisa diikuti sarannya untuk Bapak Supriyono. Berikutnya dokter, ada yang bertanya kembali, Mas Bur ini ya, gigi saya ketika minum hangat atau panas itu normal-normal saja. Akan tetapi kalau minum air dingin dokter langsung terasa ngilu. Itu apa yang bermasalah dokter? Ya, ini ya agak mirip ya. Kalau ini tadi ada usia? Tidak, kemungkinan ya kalau masih muda. Masih muda ya dokter, ya. Ya, jadi kelainan atau rasa sakit yang terjadi karena perubahan suhu, ya, terutama memang kalau kena suhu dingin, gitu. Terasa ngilu, sakit bahkan, itu biasanya karena berlubang bisa, atau karena gusinya turun tadi, ya, gusinya turun bisa juga. Maka apapun yang terjadi ini memang harus segera, jangan ditunda. Jangan wah udah beli obat aja di apotek, lihat obatnya selesailah nanti, jangan. Ya. Jadi saya bahkan itu kalau memotivasi ini kadang-kadang sampai kayak yang punya aja nggak peduli, masa orang lain malah menyarankan. Jadi ada juga yang udah usah dipertahankan, diambil aja lah. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, sudah semacam dimotivasi, diberi pengertian, tetap tidak mau mempertahankan, ya sudah, ini karena yang punya memang pengennya begitu. Tapi kalau masih bisa diajak bicara, diberi motivasi, dampak buruknya, dampak positifnya kalau gigi dipertahankan, ya, masih bisa, ya lebih baik itu. Bagaimanapun juga tadi lebih baik, ya, dipertahankan.
Sekarang apalagi teknologi sekarang itu ibaratnya gigi itu ya kerusakannya cukup parah, masih ada peluang untuk dipertahankan, pertahankan. Ya. Dan seringkali saya sampaikan sebagai ilustrasi itu, ya, kalau orang pasang gigi, karena biasanya yang diandalkan udah cabut pasang gigi, dikira pasang gigi itu nyaman. Gigi palsu itu nggak nyaman kok, gigi tiruan itu nggak nyaman. Gigi tiruan itu nyaman bagi orang yang memang terpaksa harus ompong. Karena ompong nggak nyaman, berarti dia harus dipasang gigi tiruan. Tapi kalau ada peluang gigi dipertahankan, jangan sampai ompong, ya, dihindari. Ya. Saya sering mengilustrasikan orang ompong itu seperti orang yang nggak punya kaki lah, nggak punya kaki. Supaya bisa jalan dia harus pasang kaki palsu. Pasang kaki palsu itu awal-awal berdiri aja susah. Itu sama dengan orang yang giginya ompong pasang gigi palsu, sama. Nanti harus penyesuaian yang cukup lama sehingga akhirnya nyaman. Nyamannya itu nyaman bukan nyaman seperti giginya asli, bukan. Nyaman terpaksa ya, Dok. Nyaman karena kondisi itu. Nah, gigi palsu atau gigi tiruan yang orang banyak mungkin merasakan cukup nyaman, itu barangkali sekarang ini gigi palsu yang tanam itu, gigi tiruan yang ditanam, implan, bahasa kerennya implan. Tapi harus disadari, implan itu ada yang mengatakan biayanya pemasangan satu gigi aja seperti harga sepeda motor satu. Ya. Di sepeda motor satu itu nggak murah loh. Sepeda motor itu beda dengan sepeda ontel. Ya. Cukup mahal. Nah, maka itu nyaman, memang nyaman di mulut, tapi di dompet nggak nyaman. Itu. Maka itu harus betul-betul diperhatikan ini. Kehilangan satu gigi itu, kehilangan sepeda motor satu. Ya, gitu. Ya, gitu. Baik, kalau mengurangi rasa ngilunya dengan mempersering gosok gigi itu mungkin tidak, dokter? Ya bisa mengurangi, karena nanti kotorannya hilang. Karena kotoran itu kadang-kadang memang membuat rangsangan gigi yang berlubang tadi menjadi ngilu. Ya, rangsangannya hilang, yang merangsang jadi ngilu tadi hilang. Tapi jangan berhenti di situ. Karena bagaimanapun kalau gigi sudah lubang harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki, ditambal. Ya. Kalau enggak nanti semakin parah. Sehingga nanti akhirnya sampai pada satu kondisi gigi itu nggak bisa ditambal. Kalau nggak bisa ditambal berarti harus dicabut. Nah itu terpaksa kalau seperti itu. Nah sebelum sampai ke giginya harus dicabut, mumpung ada kesempatan gigi bisa ditambal, tambal, gitu. Nah, apalagi sekarang tadi di awal tadi saya sampaikan teknologi untuk nambal gigi itu luar biasa perkembangannya. Ya, gigi parah, lubang, setelah ditambal dengan ke dokter gigi bisa utuh, bahkan seperti tidak ada apa-apa tadi, utuh seperti tidak bolong, tidak apa, warna giginya pun mendekati warna gigi-gigi sebelah. Ya, itu kan perkembangan teknologi yang luar biasa. Nah ini harus kita sikapi, ya, harus kita sikapi. Jangan gampang-gampang, ya, jangan gampang-gampang memutuskan untuk mencabut gigi sehingga gigi itu bisa dipertahankan selama mungkin di rongga mulut, gitu. Ya. Baik, berikutnya masih ada yang bertanya, dokter, dari Pak Santoso di Tulung Agung. Dokter, kalau sering makan buah jeruk, apakah membuat gigi cepat rusak, gini, dokter? Betul, ya. Baik, ya, makan jeruk kan asam ya. Bahan asam itu memang mengikis gigi. Ya, mengikis gigi. Sehingga kalau gigi itu terkikis, lapisan luar terkikis, nanti akan sampai ke lapisan di bawahnya. Di situ nanti ada perpanjangan saraf gigi. Ya, perpanjangan saraf gigi lah. Perpanjangan saraf gigi inilah yang menangkap sinyal-sinyal sehingga akhirnya muncul rasa ngilu. Itu pula yang menjadikan orang kalau dibur giginya kadang-kadang juga ngilu. Itu karena apa? Perpanjangan saraf gigi. Ya. Maka kalau makan
jeruk ya wajar lah, jangan satu keranjang dihabiskan semua, itu jangan. Nanti terkikis. Sama juga orang yang makan makanan Palembang itu ya misalnya empek-empek itu kan ada cukanya. Nah, apalagi kalau model di sana konon kabarnya kalau makan cukanya itu, kalau di sini kan ya dicocol bahasa masukkan ke ini terus dimakan. Kalau sana enggak, cukanya diminum gini. Jadi wah luar biasa. Kerusakan yang saya pernah punya saudara hidup di ya karena sukanya sukanya empek-empek tadi, habis giginya di usia, memang usianya di atas saya ya, usia yang mestinya giginya belum habis karena rontok. Nah itu ya. Baik, berarti kata kuncinya segala sesuatu baik makanan minuman yang memiliki sifat asam ya dokter ya. Betul, apapun. Mangga muda, mangga mentah itu juga ngilu kan juga sama. Padahal itu sesuatu yang nikmat ya dokter ya. Betul, ya. Baik, tapi kita harus bijak untuk menjaga kesehatan kita, termasuk di bagian gigi ya dokter tadi. Bagian untuk apapun yang kita makan, minum itu juga harus kita jaga. Baik, tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan dokter. Mungkin ada pesan terakhir untuk para pemirsa, utamanya untuk kesehatan gigi. Simpulan yang bisa saya sampaikan, ini yang berkaitan dengan tadi yang awal saya sampaikan aja. Bahwa teknologi di bidang kedokteran gigi itu berkembang sangat pesat saat ini. Bahkan sebetulnya bukan hanya teknologi kedokteran gigi, di yang lainnya itu juga berkembang pesat. Ini saya nyampaikan untuk di kedokteran gigi sangat pesat. Nah, seolah-olah kita itu dimanjakan dengan kondisi yang ada ini, sehingga apa yang kita mau itu bisa dilakukan. Ya, yang kita mau bisa dilakukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, maka misalnya gigi kita berantakan di depan, giginya berantakan, bisa diperbaiki. Ya. Nah, saat ini hadir teknologi laser, teknologi laser yang diyakini memang mampu memberikan sesuatu yang luar biasa. Satu contoh misalnya, laser bisa berfungsi sebagai pisau. Kalau pisau bedah itu nanti muncul perdarahan, kemudian mampetnya agak susah. Kalau laser enggak, minim perdarahan dan segera mampet, cepat sembuh, gitu. Nah, tetapi ada tapinya ini. Teknologi yang luar biasa maju ini tentunya diikuti juga dengan tingginya biaya untuk pelayanan, karena alatnya mahal, bahan-bahannya mahal, kemudian invest yang mahal tentu akan diikuti dengan biaya yang mahal untuk pelayanan. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Karena apa? Karena alhamdulillah ya Mas ya. Bangsa kita itu daya belinya itu masih gini aja, belum tinggi. Bahkan dibanding negara tetangga itu kayaknya kita belum seperti teman-teman kita di negara tetangga lah. Nah, sehingga akhirnya apa? Nah, ini sebetulnya saya mau lari ke layanan kita yang dengan layanan yang gratis itu, BPJS. Pemerintah sudah berupaya bagaimana masyarakat kita itu bisa dilayani maksimal melalui BPJS. Hanya karena tadi perbedaan antara harga yang harus dibayarkan kalau dengan teknologi tadi dengan kemampuan beli melalui anggaran BPJS itu masih ada kesenjangan, sehingga akhirnya pelayanannya belum bisa maksimal. Maka kita berdoa mudah-mudahan sesuatu yang bagus ini nanti bisa diikuti dengan perkembangan daya beli masyarakat. Kemudian juga negeri kita juga lebih lebih sembodo gitu ya. Sehingga akhirnya layanan-layanan ini bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik. Mudah-mudahan begitu. Baik, terima kasih untuk nasihatnya di kesempatan hari ini Dr. Tri. Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di
bulan depan insya Allah ya. Insya Allah. Tahun depan, Tahun depan, ya. Tahun depan ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara klinik kita untuk edisi hari ini. Kami mengingatkan kembali untuk saudaraku pemirsa yang ingin membantu saudara-saudara kita yang saat ini terdampak musibah, baik bencana tanah longsor, kemudian banjir yang saat ini paling dominan dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Para pemirsa bisa mengikuti program Majelis Tafsir Al-Quran Peduli Bencana ya, dengan mengirimkan harta para pemirsa melalui Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Kemudian untuk nomor rekeningnya 22342341111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian setelah transfer silakan para pemirsa konfirmasi ke Ustadz Sunarjo dengan nomor telepon 081-2298-2256. Insya Allah bantuan dari para pemirsa bisa bermanfaat secara penuh untuk saudara-saudara kita yang saat ini terdampak musibah. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.